wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Ikhwan akhwat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan dalam kajian tamasya, kajian yang diselenggarakan oleh ikhwan di Syarqiyah, Dammam, Khubar, Dhahran wa ma haulaha. Ahlan wa sahlan bagi hadirin atau jamaah mungkin yang berasal dari luar daerah tersebut. Kita lanjutkan kajian terkait nafkah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas terkait kewajiban nafkah kepada diri sendiri, kepada istri beserta pernak-perniknya. Sekarang masuk bagian nafkah ketiga, yaitu kewajiban memberi nafkah kepada furu'. Furu' di sini maksudnya menurut ulama Syafi'iyah adalah kita wajib memberi nafkah kepada anak, juga anaknya anak ke bawah. Anak di sini mau laki-laki ataupun perempuan. Cucu di sini maksudnya mau cucu dari anak laki-laki ataupun cucu dari anak perempuan menjadi ahli waris atau tidak, selama masih disebut cucu kita maka menjadi kewajiban kita. Atau kita punya kewajiban memberi nafkah kepada mereka. Dalilnya adalah sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Rasulullah ditanya oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah, inti dinar, aku memiliki 1 dinar. Rasul bersabda, anfikhu ala nafsik, nafkahkan untuk dirimu. Dia mengatakan, ada yang lain ya Nabi. Rasul sabdakan, anfikhu ala waladik, nafkahkan untuk anakmu. Terus mengatakan, aku ada yang lain, nafkahkan untuk keluargamu atau maksudnya istrimu. Terus kemudian dia mengatakan, aku masih ada yang lain. Rasul sabdakan, anfikhu ala khadimik, nafkahkan untuk pembantumu. Dia masih mengatakan, aku ada yang lain lagi ya Rasulullah. Qal anta a'lamu bihi, kau lebih tahu dengan mau dikemanakan. Ini hadis sahih, kemarin sudah kita takhrij. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Jika istri-istrimu menyusukan anak-anakmu, maksudnya kita punya anak. Nah, istri kita menyusukan anak kita ke orang lain, fa'atuhunna ujurahun. Maka berikanlah bayaran upah untuk yang menyusui anakmu tadi. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala juga firmankan dalam Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini terkait nafkah istri. Kalau terkait nafkah anak, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Seorang istri atau ibu menyusukan anaknya selama 2 tahun berturut-turut. Berarti memang ada hak dari hak anak pada kita, yaitu nafkahnya. Kemudian hadis yang sahih juga, hadisnya Aisyah yang kemarin kita sebutkan bahwasanya Hindun datang menemui baginda Nabi berkata, ya Rasulullah, suamiku yaitu Abu Sufyan orangnya pelit, tidak ngasih nafkah yang cukup. Kemudian apakah boleh aku mengambil harta tanpa sepengetahuan dari Abu Sufyan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, khudhi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf, ambillah hartanya Abu Sufyan meskipun dia tidak tahu tapi secukupnya. Nah, dari di sini, dari ayat-ayat dan hadis-hadis ini seluruh ulama sepakat bahwa wajib ya hukumnya bagi seorang ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya. Baik, kemudian ada syarat-syarat seorang anak berhak mendapat nafkah menurut ulama Syafi'iyah. Apa saja syaratnya? Yang pertama, al-yasaru lil asli. Bapak
atau ibunya. Nah, di sini yang wajib memberi nafkah kan bapak atau ibunya. Ya, bapak atau ibunya. Atau siapa kakeknya atau neneknya gitu. Yang diberi nafkah siapa? Anak-anaknya atau cucunya. Sama saja. Mau bapak, mau ibu itu sama-sama berkewajiban memberi nafkah. Kenapa ibu juga berkewajiban? Ya wajib. Karena bapak yang tidak melahirkan saja wajib memberi nafkah, apalagi ibu yang melahirkan, sama-sama orang tua menurut ulama Syafi'iyah. Cuma kalau memang ada bapaknya, ada ibunya, ya yang kewajiban siapa? Kewajiban bapaknya. Ibu wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya seandainya mungkin bapaknya sudah tiada, suaminya mungkin sudah meninggal. Semoga kita panjang umur semua ya. Ya hanya menjadi single parent sebagai ibu dan mencari nafkah. Nah disinilah ibu wajib memberi nafkah. Dan itu pun ada syarat-syaratnya. Seorang anak berhak mendapat nafkah jika terkumpul padanya syarat-syarat berikut ini. Yang pertama adalah al-yasarudil asli. Orang tuanya memiliki kecukupan. Kecukupan di sini cukup untuk memberi makan dirinya sendiri. Ada lebihnya di sini wajib memberi nafkah kepada pihak lain. Mendahulukan kepada siapa? Kepada istrinya, kemudian baru kepada anaknya. Jadi ada kelebihan bagi ayahnya. Nah, di sini hukum fikih ini tolong diperhatikan, ya hukum beda dengan adab. Kalau adabnya ya enggak seperti itu. Adab itu tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan hukum. Jangan kita terlalu kaku patokan pada hukum. Maksudnya ya maunya untuk diri sendiri cukup dulu. Kalau sudah cukup baru memberi nafkah kepada anak. Kemudian standar cukupnya tidak kira-kira. Makan maunya enak, harus ada kopi, harus ada teh, harus ada cemilan. Terkadang mohon maaf masih ngerokok ini dan sebagainya. Ya kalau nunggu seperti itu kadang-kadang anaknya nggak kebagian. Banyak bapak-bapak yang bilang mau nyekolahkan anak ke pesantren fulan nggak kuat. Kenapa? Anak mahal 500.000 sebulan atau 600.000 atau sebulan. Sebulannya 600.000 atau 1 juta. Padahal kalau kita lihat orangnya ngerokok. Rokoknya satu hari mungkin anggaplah 25.000 atau 30.000 kalau rokok yang bagus-bagus. Kalau 30.000 satu hari habis 1 bungkus itu udah hampir 1 juta. Cuma untuk menafkahi diri sendiri hal-hal yang mubazir. Alasannya nggak kuat nyekolahin anak karena nggak mampu. Yaitu berarti ya secara hukum tidak pas, apalagi secara adab. Ya kalau secara adabnya kita lihat dalam hadis sahih dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang emak-emak datang membawa 2 orang anak kecil ngemis kepada Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah punya cuma 3 kurma, 1 dikasih emaknya, satunya lagi dikasih anaknya, satunya lagi dikasih anaknya lagi, 3 habis. Sama anak kedua anaknya langsung dimakan habis. Emaknya masih mau makan, kedua anaknya ngadungin tangan, menengadahkan tangan. Emaknya nggak tega, dibelahlah menjadi 2. Setelah itu dimakan langsung oleh anaknya. Aisyah, Ibunda Aisyah sampai terheran-heran dengan sayangnya emak ini pada kedua anaknya. Berceritalah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sabdakan dengan pengorbanannya ini Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan perempuan ini pasti masuk surga, haram baginya masuk neraka. Nah di sini jangan terlalu memegang fikihnya itu tanpa diselingi dengan adab. Ya selayaknya berani menikah, berani punya anak, ya berani bertanggung jawab. Jangan maunya makannya enak untuk diri sendiri, anak-anak tidak pernah difikirkan untuk diri sendiri, maunya makan di warung terus, sekali makan bisa 15.000 kalau di sini. Kalau di sana mungkin sekali makan tidak tahu 15 real atau 20 real atau berapa ya. Sedangkan anak-anaknya makan seadanya di rumah itu tidak pas. Baik, itu yang pertama.
syarat anak mendapatkan nafkah dari orang tua adalah orang tuanya cukup ya, ada kelebihan untuk nafkah pada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, syarat pertamanya tadi orang tuanya mampu. Yang kedua, syarat kedua anaknya masih sigar, masih kecil, belum mampu untuk berdikari, belum mampu untuk berusaha sendiri. Jadi sampai kapan standar kecil ini? Sampai dia balik. Kalau laki-laki dia sampai balik. Kalau perempuan ya sampai dia mentas lah, mentas. Kalau perempuan kan namanya perempuan, tetap beda dengan laki-laki. Kalau perempuan sampai mentas menikah dengan suaminya. Kalau anak laki-laki sekedar sampai balik saja. Termasuk balik disamakan hukumnya dengan balik anak laki-laki yang gila meskipun sudah tua, meskipun sudah dewasa. Waliyatubillah, la samahallahu lana walidurriyatina jami'an. Itu syarat yang kedua, masih kecil. Yang pertama tadi kita ulangi, orang tuanya mampu. Yang kedua, anaknya masih kecil. Yang ketiga, anaknya fakir. Fakir itu ya tidak memiliki harta untuk dimakan sendiri. Baik karena ya memang tidak ada memang karena masih kecil tadi gitu, nggak memiliki warisan banyak atau apa, atau karena memang dia tidak bekerja ya, atau karena tidak bekerja. Cuma gini kata ulama Syafi'iyah, anak yang tidak bekerja dia sudah balik, gagah, kuat, sebenarnya tidak wajib bagi ayahnya memberi nafkah. Kenapa? Karena seseorang yang sudah kuat bisa bekerja, meskipun dia tidak bekerja, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disamakan dengan orang kaya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Baihaqi, Rasul bersabda, la tahillu sadaqatu li ghaniyyin wala li dzi mirratin qawi. Zakat tidak halal diberikan kepada orang-orang kaya, juga kepada anak-anak atau kepada orang-orang yang gagah-gagah, kuat-kuat, mampu untuk bekerja. Karenanya, ya nggak wajib sebenarnya. Anak sudah balik itu tidak wajib diberi nafkah. Kecuali kata ulama Syafi'i, ini seandainya anak sedang belajar, sedang menuntut ilmu, mencari ilmu. Mencari ilmu dibedakan, diperinci. Jika yang dia cari adalah ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Contohnya ilmu untuk sholat, ilmu untuk puasa, ilmu untuk haji, ilmu untuk ibadah secara umum. Ini hukumnya fardu ain. Karena menuntut ilmu ini, si anak tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari rezeki sendiri, maka bapak atau emaknya, orang tuanya wajib memberi nafkah padanya. Bagaimana jika ilmu yang dicari adalah ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah atau sunnah? Fardu kifayah contohnya apa? Ilmu tentang mungkin kedokteran, ilmu matematika, atau mendalami fikih, hal-hal yang mendalam dan sebagainya, itu kan fardu kifayah. Nah, di sini orang tua boleh menyuruh dia bekerja. Nggak usah mencari ilmu yang sifatnya fardu kifayah, toh masih banyak yang mencarinya. Atau orang tua mempersilahkan anak untuk belajar. Nah, kalau sudah mempersilahkan seperti itu, berarti orang tua yang memiliki komitmen, memiliki perintah, diperintahkan untuk memberi nafkah. Ya, sebaiknya ya diberi nafkah lah. Ya kita sama-sama tahu anak-anak sekarang balik itu bisa apa sih? Nah, balik. Apalagi balik zaman sekarang paling kelas 5 SD, 6 SD, 1 SMP, 2 SMP itu bisa apa kalau kerja? Belum bisa apa-apa lah, belum bisa. Karenanya ya secara fikih ini hukum, tapi ingat ada adab, ya, ada. Jangan sampai anaknya terlantar gara-gara menerapkan fikih secara saklek. Kemudian selanjutnya adalah miqdarun nafkah yang diberikan kepada anak itu berapa? Apakah ada nilainya, agak ukurannya? Nggak ada menurut ulama Syafi'iyah. Yang penting diberi nafkah secukupnya.
Anak yang sudah SMP tentu kecukupannya berbeda dengan anak yang sudah kuliah. Yang sudah kuliah tentunya beda juga dengan anak yang baru lahir. Yang baru lahir masih butuh popok, butuh pampers, butuh bedak, butuh minyak kayu putih, minyak telon, dan sebagainya. Nah, kalau anak yang sudah gede, sudah SMP, nggak butuh itu, butuhnya paling biaya sekolah, biaya sekolah, kuliah, dan sebagainya. Baik, jadi liung fikdu sa'atim min sa'atih. Ya hendaklah seseorang memberi nafkah kepada anak-anaknya, kepada keturunannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Rasul juga bersabda kepada Hindun, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambil hartanya suamimu meskipun dia tidak tahu secukupnya. Ya, disuruh ngambil tapi secukupnya. Kemudian nafkah dari ayah ke anak ini sifatnya muasa. Muasa itu bentuk kasih sayang. Beda antara suami pada istri. Kalau suami pada istri itu bentuknya adalah sebagai timbal balik. Kalau anak ini enggak, bentuk kasih sayang. Bedanya apa ya? Kalau bentuk kasih sayang ini, seandainya anaknya tidak meminta, karena memang dia sudah punya rezeki, sudah punya duit sendiri, maka gugur dan tidak menjadi hutang. Kalau istri kan enggak, nafkah kita kepada istri itu bentuknya tamlik, bentuknya iwat, sebagai ganti istri melayani kita, istri tidur bareng dengan kita. Karenanya itu menjadi hal yang sifatnya boleh, tetap harus dibayar gitu. Kalau nggak dibayar ya istri bisa menuntut ke pengadilan dan nanti ditentukan oleh pengadilan harus dibayar sekian selama sebulan. Untuk anak tidak, kecuali kalau ada konflik antara anak dan bapak, waliyadzubillah karena dzurriyatan jami'an, kan terkadang terjadi anak konflik dengan bapaknya atau bapaknya cerai dengan istrinya, dengan maknya si anak ini. Nah, kemudian minta berapa? Nah, diketok oleh hakim, per bulan dikasih 1 juta, per bulan dikasih 5 juta, dilihat dari kekuatan si laki-laki masing-masing. Kalau seperti ini, maka menjadi tamlik dan bisa dianggap sebagai hutang jika si bapak belum membayar per bulan nafkahnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan di antara hal yang harus diberikan kepada anaknya adalah menyusui. Anak berhak menyusu. Maksudnya orang tua wajib menyusui anak. Menyusui baik oleh emaknya sendiri atau orang lain. Jika emaknya ingin menyusui sendiri, nggak mau disusukan kepada orang lain, maka laki-laki tidak boleh menahannya. Kalau kita baca kitab-kitab mutawalat, namanya menyusui sendiri itu memang kadang ya jadi mohon maaf, kadang body si perempuannya jadi nggak baik gitu kan diolor-olor ya, susunya kan diolor-olor sama anaknya. Kadang si suami itu pengen body istrinya tetap terjaga, nggak usah nyusuin, disusukan saja kepada perempuan lain, tinggal bayar atau diberi susu sapi atau susu kambing atau susu unta dan sebagainya. Kalau emaknya pengen menyusui sendiri tidak dengan susu sapi atau susu orang lain, maka suami atau bapaknya anak ini tidak boleh melarangnya. Kenapa? Li'annal umma asfaqu ila waladiha. Sebab seorang ibu itu pasti lebih sayang kepada anaknya dibanding wanita lain yang bekerja untuk menyusui anaknya. Nah, seandainya ibunya pengen dibayar, maunya dibayar, menyusui anak sendiri dan maunya dibayar oleh suaminya, maka menurut ulama Syafi'iyah wajib dibayar, wajib dipenuhi tuntutannya. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Kalau dia menyusukan kepada orang lain, berilah upah. Orang lain jadi beri upah, nah kalau dia minta upah juga boleh. Boleh, dan laki-laki juga wajib memberi upahnya. Upahnya berapa? Ya enggak tahu, dibicarakan saja. Upah sekira-kiranya berapa ya. Jadi kalau pakai ini mah repot punya. Jadi suami itu repot ya. Nyusuin anak sendiri juga emaknya boleh minta
minta bayar ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian satu hal yang wajib menurut ulama Syafi'iyah dalam perkara penyusuan ini adalah perempuan wajib menyusui air air susu yang pertama kali keluar, itu namanya laba. Laba itu susu yang warnanya belum pekat ya, biasanya masih masih agak bening ke kuning-kuningan itu seingat saya. Nah, itu wajib disusukan. Kenapa? Itu yang menjadi penopang ya, menjadi penopang kehidupan utama bagi anak-anak bayi, anak-anak balita. Kata para ulama Syafi'iyah. Wa bidunihi la ya'ishu fil ghalib, tanpa dikasih itu biasanya nggak hidup kalau zaman dulu, atau perkembangannya akan terganggu secara mental atau apa, semuanya terganggu, makanya wajib di sini. Kalaupun dia minta bayaran juga enggak apa-apa kepada suaminya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Itu hal-hal terkait nafkah kepada anak atau cucu ya, cucu ke bawah. Jadi saya ulangi, yang wajib memberi nafkah siapa? Ya bapaknya atau emaknya. Kalau nggak ada, kakeknya atau neneknya. Anak di sini baik anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki atau cucu perempuan, cucu dari anak laki-laki ataupun dari anak perempuan, hukumnya sama-sama sebagai anak hukumnya. Yang keempat adalah nafkah untuk bapak ibu, kakek nenek ke atas. Ya, baik kakek neneknya dari pihak bapak kita atau dari ibu kita, itu nafkah alal usul, kewajiban memberi nafkah kepada usul. Nah, ini yang mewajibkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian agar tidak menyembah pada selainnya dan berbuat baik pada kedua orang tua. Dan bagian dari berbuat baik pada orang tua adalah memberi nafkah kepadanya. Ya nggak mungkin lah ada seorang anak kaya, orang tuanya miskin, terus kemudian nggak diberi nafkah sampai kelaparan. Nggak mungkin itu disebut baik, nggak mungkin. Nggak ada yang menyebut hal itu baik. Dan memakan harta anak itu termasuk hal yang dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Inna min atyabi ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi fakulu min amwalihim. Hadis riwayat Imam Nasai. Sesungguhnya harta yang paling bagus dimakan adalah yang dihasilkan sendiri, hasil keringat sendiri. Dan hartanya anak-anak kalian adalah hasil keringat kalian. Maka makanlah dari harta mereka. Maksudnya bukan berarti kita nyolong, enggak gitu. Maksudnya ya makan dari hartanya anak itu hal yang baik. Termasuk jerih payah kita. Karena kita yang dari kecil membesarkan anak, merawatnya, mendidiknya, menopangnya, dan mengarahkan kepada kebaikan. Jadi kalau ada rezeki kita dikasih, itu hal yang baik. Kalau kita jadi anak juga, berarti kita harus tahu diri, jangan lupa kepada orang tua, ya karena memang memberi nafkah kepada orang tua ini hukumnya wajib. Rasulullah SAW dalam hadis Kulaib bin Manfa'ah dari kakeknya, Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, man abar, siapa yang paling berhak aku berbakti padanya? Siapa yang paling berhak mendapat baktiku, mendapat kebaikanku? Rasul sabdakan ummuka. Siapa? Umunya, bapaknya, ibunya. Kemudian wa abak, dan bapakmu. Wa ukhtaka wa akhak. Saudara laki-lakimu, saudara perempuanmu. Sampai akhir hadis ini riwayat Abu Dawud. Kemudian Ibnul Mundir menukil bahwasanya seluruh ulama ijma bahwa anak wajib memberi nafkah atas orang tua mereka. Orang tua di sini masuk bapak, ibu, kakek, dan nenek. Dari jalur manapun, jalur bapak ataupun dari jalur nenek. Kenapa? Karena mereka disebut bapak. Ya, Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Millata abikum Ibrahim." Ibrahim itu disebut abikum, bapak kalian, gitu. Bapakmu. Padahal kalau dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan kakek jauh, Nabi Ibrahim itu kakek
buyut yang sangat jauh sekali, itu pun masih disebut bapak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat-syaratnya seorang bapak atau ibu berhak mendapat nafkah dari anak-anak? Yang pertama, anaknya cukup, anaknya mampu untuk diri sendiri, kemudian untuk istrinya, untuk anak-anaknya, baru untuk kedua orang tuanya. Yang kedua adalah orang tuanya miskin, atau orang tuanya tidak bekerja. Tidak bekerja ini baik masih kuat kerja atau tidak kuat bekerja, anak tetap wajib memberi nafkah. Beda kasusnya dengan anak tadi. Kalau anak kuat bekerja, sehat fisiknya, males-malesan, sudah balik, sudah gede, bapak nggak wajib beri nafkah. Karena mengapa? Ya, bapak itu boleh mewajibkan anaknya kerja. Kamu sudah balik, sudah dewasa, sudah waktunya mau nikah, kerja. Bapak nggak mau lagi ngasih nafkah kepada kamu, biar mandiri. Boleh, boleh. Dan itu justru kebaikan. Bagian dari tarbiyah, bagian dari mendidik anak untuk mandiri. Beda kasusnya, kalau saya gitu bilang ke bapak saya, kerja Pak. Kalau nggak kerja, saya nggak mau tanggung jawab. Nggak boleh seperti itu. Kalau ke bapaknya, ke emaknya, itu bagian dari su'ul adab. Nggak punya adab. Akhlak yang buruk kepada orang tuanya. Nyuruh orang tua kerja itu tidak boleh. Bahkan kalau ulama Syafi'iyah, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asnal Matalib, saya ingat anak, menukil perkataan ulama Syafi'iyah, kita tidak boleh mempekerjakan orang tua kita sendiri. Rumah kita nggak boleh. Mempekerjakan orang tua kita untuk membantu di rumah pun jadi bayar, enggak boleh. Kalau bapak emak kita pengen ngasuh sendiri anak-anak kita, pengen masain kita, iya boleh. Tidak kerja, ya sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Tapi kalau kita bayar enggak boleh. Karena mengapa? Ya itu sudah kewajiban kita. Memberi nafkah kepada orang tua itu hal yang harus kita lakukan. Tidak boleh mereka kerja ke kita. Karena bagian dari menghinakan bapak dan ibu. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah khusus untuk ibu kita jika ingin mendapat nafkah dari kita, selama ibu kita belum nikah lagi. Seandainya baru tinggal mati oleh bapak, nah anak-anaknya kaya, anak-anak ini wajib memberi nafkah kepada emaknya. Jika emaknya miskin nggak mampu, syaratnya emaknya belum menikah lagi. Meskipun menikah dengan orang yang miskin, iya, dengan orang yang miskin, meskipun karena namanya menikah berarti sudah kewajiban si suaminya memberi nafkah kepada emak tadi itu, pada ibunya, semampu suami barunya tadi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian kata ulama Syafi'iyah, memberi nafkah kepada orang tua ini tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Artinya, meskipun berbeda agama dengan orang tua, maka tetap wajib memberi nafkah. Begitu juga sebaliknya. Seandainya agama anaknya berbeda dengan agama bapaknya, tetap wajib memberi nafkah. Mungkin contohnya si A masuk Islam mu'alaf, anak-anaknya masih kecil, masih belum pada balik semuanya, membutuhkan kasih sayangnya, wajib diberi nafkah, wajib diberi meskipun beda agamanya. Kalau mau dibalik, si fulan masuk Islam, bapaknya masih belum masuk Islam, masih agama lain, apakah wajib diberi nafkah? Wajib diberi nafkah. Dalilnya riwayat Bukhari Muslim dari Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, beliau berkata pada baginda Nabi, ya Rasulullah, ibuku datang dan dia ini berharap aku kasih nafkah. Apakah aku kasih? Rasulullah SAW sabdakan, na'am sili ummaki. Ya, sambunglah silaturahim, berbaktilah, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Miqdar nafkah untuk orang tua itu berapa? Berapa bilangannya? Berapa nominalnya? Sama nafkah pada anak. Enggak ada nominalnya. Secukupnya. Kecukupannya masing-masing. Kecukupan untuk ayah ya berbeda mungkin dengan kecukupan untuk ibu. Ibu
kalau ditinggal mati oleh ayah, biasanya ya, ibu itu nggak pengen kawin lagi. Biasanya ada juga sih yang pengen kawin lagi. Beda dengan ayah, laki-laki kalau ditinggal mati oleh ibu, biasanya pengen kawin lagi. Nah ini anak seandainya melihat bapaknya kesepian karena tinggal mati oleh emaknya, mau nikah lagi nggak kuat, anaknya punya duit, sudah saya jelaskan ya, wajib bagi anak laki-laki atau anak perempuannya menikahkan bapaknya, mencarikan jodoh untuk bapaknya, membayar mahar untuk bapaknya, mengadakan walimah untuk bapaknya. Sebagaimana kita juga wajib mengadakannya untuk anak-anak kita. Karena i'faf, menjaga harga diri, itu bagian dari nafkah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian seperti nafkah pada anak, nafkah pada ayah ini, pada ibu, pada kakek, nenek ke atas juga yasqutu bimudhi zaman, gugur dengan berlalunya waktu ya. Tidak dianggap sebagai hutang karena bagian dari muasa, bagian dari bentuk kasih sayang, bukan iwat. Bukan iwat sebagaimana istri kita beri nafkah sebagai ganti khidmahnya dia, ganti tubuhnya dia, ganti pelayannya dia kepada suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan ijtima'ul aqaribi fin nafaqah. Bagaimana kalau berkumpul ya? Banyak berkumpul satu derajat atau berbeda derajat dalam hal nafkah. Yang pertama bisa kita lihat idza istama'a aslun lil fakiri wa far'un lahu wa huma musiran. Jadi kalau bapaknya dan anaknya itu sama-sama ada. Bapaknya sama-sama ada. Nah, yang wajib memberi nafkah itu siapa? Yang wajib memberi nafkah adalah anaknya. Anaknya yang memberi nafkah kepada bapaknya. Karena dia lebih kuat ya, secara asobahnya lebih kuat. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana kalau sama secara derajatnya itu sama. Ya saya punya anak saya banyak, 10, 12, 15 gitu. Ya semuanya satu derajat, sama-sama anak saya. Nah, terus bagaimana? Ya kalau anak semua ya berarti sama, semua berhak mendapatkan nafkah sesuai dengan kecukupannya masing-masing. Yang kuliah dengan kuliahnya, yang pesantren dengan pesantrennya, yang masih kecil dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya bagaimana kalau ada yang jauh, ada yang dekat, ada bapak, ada kakek. Kita sebagai anak yang kita dahulukan mana? Yang kita dahulukan adalah yang paling dekat kepada kita, yaitu bapak dulu baru kakek. Ada anak, ada cucu. Yang kita dahulukan anak dulu. Setelah anak baru ke cucu. Seperti itu. Baik, terus kemudian bagaimana kalau seseorang itu di bawahnya banyak yang wajib dia beri nafkah, gitu. Punya istri, punya anak, ada ibu, ada bapak, ada kakek, ada cucu. Maka dari dirinya sendiri mulainya. Dari diri sendiri, kemudian untuk istri, kemudian nanti istri didahulukan karena nafkah itu sifatnya kan ganti, sebagai seolah-olah ya pergantian dari pelayanan istri. Baru anak, kemudian baru orang tua, baru cucu. Itu kurang lebih urutannya dari yang paling dekat dulu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah nafkah-nafkah yang lain. Jadi sudah kita bahas nafkah untuk diri sendiri, nafkah untuk istri, nafkah untuk anak, nafkah untuk orang tua. Di mazhab Syafi'i tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada saudara, itu tidak ada. Sunnah iya, kalau lebih yang paling berhak menerima nafkah dari kita adalah saudara. Ya saudara kandung atau saudara seayah atau saudara seibu, paman, bude, anak paman, anak bude dan sebagainya, itu tidak wajib. Cuma tetap dianjurkan kalau masih lebih. Ini berbeda dengan mazhab Hambali dan mazhab Hanafi ya, yang mewajibkan atas mereka.
Jadi setelah nafkah kepada anak, kepada orang tua, nggak ada nafkah kepada sanak famili, nggak ada. Langsung kepada nafkah-nafkah yang lain, meliputi yang pertama nafkah untuk pembantu. Nah, kemarin sudah kita jelaskan, kalau kita laki-laki menikahi seorang perempuan yang memang kesehariannya dibantu. Di rumah itu nggak pernah masak, nggak pernah nyuci, nggak pernah nyetrika, nggak pernah megang dan bersihin ikan, nggak bisa goreng ikan, ngerebus air aja nggak bisa, mie juga nggak bisa, ngolah mie aja nggak bisa. Ada orang seperti itu, ada ya. Di Saudi juga ada, sampai mandi juga dimandiin, motongin kuku juga dipotongin kukunya. Mohon maaf, bahkan motongin dulu kemaluannya dipotongin juga oleh para pelayannya itu. Ya kalau anak-anak Amir kan. Ya kalau memang nikah dengan anak-anak seperti itu, ya kita wajib menyediakan pembantu. Konsekuensi dong menikah dengan anaknya orang kaya. Jadi menyediakan pembantu. Nah, pembantu ini nafkahnya siapa yang menanggung? Suami. Nafkahnya apa saja? Ya sekedar makan. Sekedar makan ya, sekedar makan ya apa? Tempat tinggal kalau memang harus tinggal bersama. Cuma kalau tinggal bersama disyaratkan harus mahram. Ini yang kadang-kadang tidak dimengerti atau sengaja tidak dipraktekkan di Saudi. Pada punya pembantu, tapi pembantunya itu bukan mahram. Uniknya itu beberapa kali sering saya itu diminta oleh orang-orang Saudi, perempuan-perempuan Saudi gitu. Ditelepon, ya Ustadz, Ustadz tolong bilangin itu. Apa pembantuku itu keluar-keluar rumah tuh nggak boleh kalau nggak ada mahramnya. Mau haji kalau nggak ada mahram tuh nggak boleh. Umroh kalau nggak ada mahram nggak boleh. Ya saya ketawa. Nah, ketawanya gimana? Berangkat haji kagak boleh, berangkat umroh kagak boleh, nggak ada mahram. Lah giliran tinggal serumah denganmu kok boleh dah gitu. Diem orang-orangnya. Lah kok bisa gitu loh bilang nggak boleh umroh nggak tanpa mahram, nggak boleh haji tanpa mahram. Kok bisa tinggal serumah kalian? Padahal dia bukan mahram, perempuan asing. Lah akhirnya pada diem. Jadi boleh ada orang lain tinggal di tempat kita kalau dia mahram ya, kalau satu rumah. Nah, seandainya tidak mahram, bukan mahram, datangnya suruh pagi aja sampai sore. Dan jangan kholwat. Kalau nggak ada istri, nggak ada anak, ya diusahakan ya jangan kholwat dengan pembantu gitu. Baik laki-laki ataupun perempuan. Kecuali rumah kita gede, tanahnya mungkin 1000 meter atau 1500 meter, setengah hektar kan. Ada tempat khusus buat area para khadamah, para pembantu, para sawak, para supir. Nah itu boleh seperti itu meskipun tidak mahram ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya adalah nafkah untuk bahaim, nafkah untuk hewan-hewan yang kita pelihara. Hewan yang kita pelihara ada kalanya hewan yang boleh dimakan dagingnya. Ada juga hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, haram. Ada juga hewan yang memang tidak boleh dipelihara, gitu. Hukum asal memelihara hewan itu boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ya seorang sahabat itu memelihara kucing namanya Abu Hurairah, sering disembunyikan di kum ini. Dulu bajunya para sahabat itu sini luas lebar gitu ke bawah. Nah Abu Hurairah tuh sering ngumpetin kucing di sini, karenanya disebut Abu Hurairah, dipanggil ya Abahir, wahai bapaknya kucing. Nah Rasulullah juga pernah melihat anak kecil dari kalangan sahabat, Unais kalau tidak salah namanya, memelihara burung. Burungnya diberi nama Nughair, sampai disebut ya Aba Umair apa namanya, ma fa'ala bin Nughair. Jadi apa yang terjadi dengan Nughair? Gara-gara Nughairnya mati gitu. Ada yang memelihara unta, memelihara kambing, memelihara sapi dan yang lain-lainnya, ayam dan sebagainya. Boleh dipelihara, boleh. Dipelihara ini ada kalanya untuk diambil dagingnya atau untuk diambil pemandangannya seperti tawus, merak, diambil pemandangannya atau diambil suaranya. Contohnya apa? Ya contohnya apa ya, burung-burung ya, burung untuk berkicau, atau diambil untuk penjagaannya. Contohnya apa? Anjing. Karena memelihara anjing biar menjaga rumah, atau diambil untuk apa? Untuk menghibur diri. Contohnya kucing. Boleh. Boleh seperti itu, enggak masalah.
Ketika kita memelihara hewan dengan tujuan yang tadi itu, maka wajib diberi nafkah kecukupannya, makan dan minumnya. Kalau tidak mau, maka dia diberi pilihan, kita diberi pilihan, apa itu menjualnya, melepasnya, atau dimati potong untuk dimakan. Kalau nggak mau dikasih ke orang lain, nggak mau jual, kasih ke orang lain gitu. Kalau nggak mau dilepas saja biar cari makanan sendiri. Kalau nggak mau lagi dimakan, dipotong. Kalau memang bisa dimakan, sapi, kambing itu kan bisa dipotong. Itu ya silahkan dimakan. Kalau enggak, maka hakim wajib memaksa. Nanti yang menjual adalah hakimnya. Ya, hakim maksudnya pengadilan. Harus diselamatkan nih hewan, tidak boleh disia-siakan. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ada seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara mengurung kucing, dikurung, nggak diberi makan, nggak dilepasin biar cari makanan, akhirnya masuk neraka. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian bagaimana dengan hewan-hewan yang memang tidak boleh dipelihara? Contohnya apa? Ya tikus. Waliyadzubillah, tikus banyak kalau dikasih tikus atau kecoa nggak boleh dipelihara, atau yang lain, atau ular apa dan sebagainya tidak boleh dipelihara, yang bahkan disuruh bunuh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sabdakan khamsun fawasiku yuqtalna fil hilli wal haram al hayyatu wal ghurabul abqa wal fa'ratu wal kalbul aqur wal budayya. Ada 5 hewan yang harus dibunuh. Maksudnya kalian bunuhlah, mau di tanah halal atau tanah haram, yaitu al-hayyah, ular dengan semua jenisnya, al-ghurab, burung gagak, ya, kemudian tikus, dan anjing gala, dan burung hudaya. Itu dianjurkan untuk dibunuh. Nah, kalau model-model seperti ini ya nggak boleh dipelihara. Orang melihara ular, apa, ya suruh bunuh sebenarnya nggak untuk dipelihara. Tapi orang-orang sekarang ya pada yang aneh-aneh, ada yang melihara singa, ya, pada mati diterkam singanya sendiri, ada yang melihara buaya, ada yang melihara ular, ya lana waliturjatin. Sebenarnya tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah nafaqatul asyjari wa zuru', memberi nafkah kepada asjar dan zuru', ya, tanaman-tanaman kita, tanaman-tanaman yang kita tanam itu tidak wajib diberi nafkah, tidak wajib. Cuma kalau memang itu tanaman yang bernilai, ada nilainya, ada duitnya, ya jangan sampai disia-siakan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha kariha salasan qil wa qal wa kasratas su'ali wa idha'atal mal. Hadis Bukhari Muslim. Allah itu membenci 3 hal. Membenci katanya dan katanya. Jari. Oh, katanya seperti ini, katanya itu dibenci oleh Allah. Maksudnya berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Itu dibenci. Yang kedua, wa kasratas su'al. Terlalu banyak nanya yang tidak penting. Dan yang ketiga, wa idha'atal mal. Menyia-nyiakan harta. Ya, apa kayak punya rambutan, gitu, punya jambu, punya buah-buahan, yang nggak wajib kita beri nafkah, nggak wajib. Cuma kalau berbuah ya jangan sampai mubazir gitu maksudnya. Kita nggak mau makan, ya dijual. Atau kalau nggak mau jual, suruh orang lain ngambilin rambutan, ngambilin jambu. Itu ngambilin kelapa, ngambilin pepaya atau apa, jangan sampai mubazir rontok. Di Saudi itu kan kadang banyak kurma-kurma rontok gak jelas, itu kasihan. Itu atal mal, ya, menyia-nyiakan harta, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ini insya Allah selesai bab nafkah. Alhamdulillah, ya, nafkah untuk diri sendiri, untuk istri, untuk anak, untuk orang tua, dan nafkah untuk yang lain. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silahkan, monggo. Alhamdulillah, mungkin di ruang chat belum ada pertanyaan. Sekiranya ada ibu atau bapak yang ingin bertanya, silahkan bisa di-unmute. Boleh di dalam, di luar tema juga diperbolehkan. Ya, silahkan kalau ada yang ternyata nafkah ini tidak sebatas apa pikiran kita, nafkah itu sebatas hanya ngasih makan jasmani. Nah, ini ternyata
begitu banyak cabangnya. Silahkan Mas Khabab, ada yang mau ditanya? Fadol. Ya, Ustaz, berkenaan dengan binatang ternak itu, binatang tadi, Ustaz, itu hukum pelihara burung ian ada kelangenan itu burung apa keperkutut, burung yang apa itu hukumnya gimana, Ustaz? Boleh, akhi, boleh melihara burung. Boleh, mau perkutut, mau burung apa, mau burung dara, mau burung terkukur, mau burung kutilang, mau burung kacer, mau burung jalak, mau burung apa ya. Boleh, nggak masalah. Boleh, insya Allah. Ya, yang penting diberi nafkah, tadi diberi makan, diberi minum, jangan telat. Purnya, kita bilangnya pur ya, makanannya namanya pur. Kalau nggak ngasih pur, mungkin dikasih apa? Kasih buah-buahan, pisang, atau biji-bijian. Wallahu a'lam. Ada lagi? Jadi kita nggak boleh menelantarkan, misalkan kita pelihara kucing atau burung, kemudian kita telantarkan itu lupa nggak dikasih makan, akhirnya misalkan mati gitu, Ustaz. Kalau Itu- mati dosa, sampai mati gitu dosa ya? itu sampai masuk neraka itu. Ada perempuan gara-gara Astaga. menelantarkan hewan peliharaannya, kecuali dilepasin dia. Dilepasin di alam liar kan. Kalau dia nggak bisa makan kan udah urusan dia, udah yang penting udah dilepasin cari makan sendiri. Ustaz. Ada lagi yang ingin bertanya seputar nafkah atau di luar topik juga silahkan, sekiranya ada pertanyaan yang ada di dalam hati gitu atau yang gundah gulana, silahkan. Iya, ini ada pertanyaan di chat dari Yati. Bu Yati dari Mi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Maaf tanya tuar tema, kalau kita potong rambut panjang dan rambut yang sudah dipotong itu dijual, bagaimana hukumnya? Menjual rambut, didonorkan kali ya, didonorkan terus kemudian atau dikasih duit, boleh atau tidak? Wallahu alam, sepaham saya nggak ada yang menghalangi untuk sahnya, nggak masalah, boleh-boleh saja insya Allah. Ya, boleh-boleh saja. Najis atau tidak, boleh disambungkan atau tidak, ya itu nanti ada pembahasan lain. Boleh nggak menyambung rambut dengan rambut asli, menyambung rambut dengan rambut yang tidak asli, itu nanti ada pembahasan lain. Kalau menjualnya, sepaham saya, seingat saya, yang saya pahami, nggak ada yang melarang. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustaz. Silakan. Silakan, kita 5:11, kita masih ada waktu 9 menit. Kita selesaikan secara damai dan kekeluargaan sampai 5:20. Kiranya. Waalaikumsalam, Mas Toto. Silakan. Ya, Monggo, Mas. Joko. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Toto. Ini Pak Joko, sebentar lagi kan saya pensiun nih. Mungkin di luar itu ya. Nah, setelah pensiun kan udah nggak ada nafkah tuh. Nah, bagaimana kewajiban anak terhadap orang tua gitu yang sudah tidak punya nafkah? Yang pensiun antum atau siapa ini? Insya Allah saya, Ustadz, sebagai ayah. Nanti kan saya punya anak nih, anak-anak udah pada kerja. Nah, mereka itu nanti wajib kepada orang tuanya itu memberi nafkah gitu, Ustadz. Iya wajib. Kalau antumnya memang sudah nggak kerja lagi, sudah jadi miskin bahasanya. Anak-anak antum yang kerja, maka anak-anak antum ini wajib memberi nafkah kepada antum. Semuanya, kalau punya anak 3, ya semuanya yang kaya-kaya itu. Kalau ada yang nggak kaya, yang kaya saja yang wajib. Mau anak laki-laki ataupun anak perempuan wajib memberi nafkah kepada ayahnya. Selama memang syarat-syaratnya tadi. Orang tuanya tidak mampu, anaknya mampu. Gitu akhi ya. Alhamdulillah. Ya, ada pertanyaan lagi Ustaz dari Pak Jamiat. Mohon bertanya Ustaz. Ya. Suami istri yang bekerja dan penghasilan istri lebih besar dari suami,
Apakah suami masih wajib memberi nafkah ke istri? Ya wajib, masih wajib memberi nafkah kepada istri. Kenapa? Ya memang yang wajib memberi nafkah adalah suami. Kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena mereka memberi nafkah kepada istri-istrinya dari hartanya. Jadi sekaya apapun istri kita, ya saya punya istri kok kaya gitu. Sayanya yang kaya tapi nggak kaya-kaya amat gitu. Tetap semampu-mampunya saya wajib memberi nafkah kepada istri ini. Tetap harus, meskipun nggak standar istrinya mungkin nafkahnya per bulan 10.000 real, kitanya cuma buat 5.000, ya dikasih 5.000. Kecuali nih caranya, kalau Pak Jamiat mau nikah lagi, cari yang kaya itu dari awal ngomong, tapi aku nggak kuat ngasih nafkah gitu ya. Dianya bilang, udah aku nggak dikasih nafkah, nggak apa-apa. Nah itu baru nggak wajib. Itu yang terjadi di zawat misyar, pernikahan misyar di Saudi. Banyak itu. Banyak perawan-perawan yang sudah mapan, sudah mandiri, janda-janda kaya itu siap dinikahi, dan mereka mengatakan saya nggak dikasih nafkah juga nggak apa-apa. Nafkah secara materi, secara duit, nggak perlu rumah, nggak perlu mobil, nggak apa-apa. Udah tak bebasin semua. Yang penting kamu jadi laki-laki saya gitu. Nah kalau seperti itu baru boleh dari awal ada kerelaan dari si pihak perempuan untuk tidak diberi nafkah. Itu disebut zawat misyar kalau Saudi membolehkan, dan menjadi solusi bagi 1,5 juta perempuan. Konon seperti itu. Kalau di sini masih aib itu. Karena hukum asalnya nikah, laki-laki wajib memberi nafkah semampunya, sekuasanya. Ya. Jadi standarnya bukan standar istri, tapi semampu si laki-laki. Wallahu a'lam. Gitu Jamiat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Ini Pak Ustadz, ada seorang ibu janda udah 55 ya. tahun, nggak punya kerja juga. Dia punya anak perempuan tapi nggak kerja, yang kerja suaminya. Apakah si ibu itu boleh minta ke anaknya gitu? Lah kalau anaknya nggak kerja minta apa? Ya kalau boleh minta ya boleh, tapi kalau anaknya nggak kerja, ya mau minta apa? Boleh menyuruh anaknya kerja, boleh. Karena kamu kerja, karena sudah bisa kerja, meskipun anak perempuan. Lagi zaman sekarang banyak kerjaan yang bisa dikerjakan oleh perempuan, kerjaan yang tidak harus campur baur dengan kerjaan yang bisa menutup auratnya secara syar'i, juga dapat penghasilan, boleh disuruh kerja. Jadi kalau nggak ada duitnya mau diminta apa, ya nggak bisa. Jadi bolehnya nyuruh anak perempuannya kerja, boleh atau tidak, boleh. Atau kerja bareng-bareng, emaknya juga cari penghasilan, anaknya juga disuruh kerja, atau udah buka usaha bareng-bareng, itu juga boleh, insya Allah. Tapi mantu, Ustaz. Mantu gimana, Bu? Ya suami anaknya kan perempuan, itu suami. Jadi mantunya si ibu mah kerja. Oh gitu, si suaminya kerja, mantunya kerja. Nah kalau mantunya kerja ini, kalau mantunya baik mah pasti dikasih. Selayaknya dikasih, karena mengapa? Meskipun tidak wajib memberi nafkah kepada mertua, tapi ya namanya mertua tidak mampu, ya selayaknya mendapat kebaikan dari menantunya. Dilihat nggak mampu maknya, dikasih termasuk orang yang paling berhak mendapat kebaikan setelah keluarganya dia, setelah bapak emaknya sudah cukup, anaknya sudah cukup, ya ini giliran mertuanya ini orang yang paling berhak sebelum yang lain-lainnya. Gitu Bu nggih. Jadi boleh kalau menantu, meskipun nggak wajib bagi menantu, tapi menantu baik insya Allah pasti akan memberi sekuat.
Jadi nunggu di ya gitu, nggak boleh minta. Ya sebaiknya jangan minta gitu. Mau ngutang atau apa gitu boleh, minta bantuan boleh, tapi kalau minta tiap bulan apa sih enggak. Bukan kewajiban dari menantu, kewajiban dari istrinya ini sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ya kalau khairan katsira Pak Ustaz. Wa iya. Cukup ya? Iya Ustaz, karena waktu sudah 20. Karena sudah jam 21.19 di sini ya. Nah, Ustaz. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya tolong dimaafkan. Insyaallah ketemu lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.